Benarkah corona di Indonesia akan hilang pada bulan Juni mendatang? Prediksi pemerintah bahwa pandemi COVID-19 akan mulai mereda pada Juni 2020. Nilai baru akan terwujud jika penanganan di lapangan terus diperkuat. Hanya dengan langkah itulah ekonomi pun dapat segera membaik. Mengacu ke data resmi pemerintah, per Kamis 30 April 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 9.771 kasus. Kemudian, jika dilihat beberapa hari terakhir, tren penambahan kasus baru terus menurun. Penurunan kasus baru mulai terlihat sejak Sabtu 25 April. Dalam rapat internal yang digelar pada Senin 27 April, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya tes masif pada April dan Mei 2020 yang dilanjutkan dengan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat. Hal itu merupakan upaya menghentikan wabah virus corona di Indonesia. Hingga Senin 27 April, spesimen yang telah diuji mencapai 75.157 orang. Dari jumlah tersebut, yang positif COVID-19 sebanyak 9.096 kasus, termasuk 1.151 diantaranya yang telah dinyatakan sembuh. Indonesia juga telah menerima 479.000 reagen test kit polymer chain reaction atau PCR dari Korea Selatan dan juga dari Cina. Di samping rencana untuk memproduksi sendiri guna merealisasikan target 10.000 tes per hari. Prediksi pemerintah terkait dengan akhir masa pandemi juga selaras dengan ramalan beberapa lembaga. Salah satunya riset yang dilakukan peneliti Singapura, University of Technology and Design, yaitu Jian Qilu memprediksi kasus COVID-19 di Indonesia akan selesai 97% pada 5 Juni 2020. Adapun 100% kasus diproyeksi berakhir pada 29 Agustus 2020. Adapun secara global, pandemi diperkirakan berakhir 97 April pada 30 Mei dan selesai 100% pada 27 November. Dalam laporan berjudul Data Driven Estimation of Index yang diperbaharui pada 28 April, dia menyatakan siklus pandemi akan berbeda di tiap negara dan masing-masing negara kemungkinan akan berada di fase siklus yang berbeda pada waktu tertentu. Beliau mencontohkan pada 21 April, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengumumkan perpanjangan lockdown hingga 1 Juni, menyusul melonjaknya kasus COVID-19 di negara itu. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte justru mengumumkan rencananya membuka kembali negara tersebut dari lockdown pada 4 Mei. Dalam penelitiannya, dia menggunakan data terbaru dari Our Voting Data untuk membuat model penyebaran COVID-19 di tiap negara dan secara global. Meski demikian, Lu menegaskan publik tetap harus berhati-hati karena proyeksi ini bisa saja meleset. Adapun Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Subandrio menilai bahwa yang dimaksudkan hidup normal oleh pemerintah adalah dengan penghentian kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Amin mengakui sebagian besar prediksi memang memperkirakan puncak terjadinya wabah COVID-19 akan terjadi pada pekan ketiga Mei dan setelah itu akan mereda. Dia menerangkan jika puncak pandemi terjadi dalam waktu 4 pekan dari sekarang, maka dibutuhkan waktu sekitar 4 pekan juga untuk penyebarannya menurun. Jika berkaca pada negara yang telah sukses menangani COVID-19, ketegasan pemerintah diperlukan agar pandemi segera berakhir. Di Vietnam misalnya, aturan ketat diterapkan mulai dari melarang semua penerbangan, baik domestik maupun internasional, hingga melakukan tes yang masif. Hasilnya, negara tersebut berhasil menekan kasus positif atau hanya 270 kasus saja dengan 0 kematian dan juga mengakhiri lockdown. Sepertinya keyakinan pemerintah tersebut terbilang optimis, pasalnya sangat sulit untuk memprediksi kapan pandemi akan berakhir. Apalagi hingga saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin yang dapat mencegah dan menyembuhkan COVID-19. Semoga pemerintah terus menambah kapasitas tes bagi masyarakat guna memetakan penyebaran pandemi secara lebih akurat. Mari kita juga berdoa agar prediksi ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.